Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, di channel Fangl Sinaulan, channel yang membahas seputar fotografi dan video. Kali ini saya mau mereview kedua kamera saya yang saya sering gunakan dalam kebutuhan pekerjaan saya sebagai fotografer. Di sini saya menggunakan dua buah kamera. Yang pertama saya menggunakan Nikon D7000. Ya, kedua saya menggunakan adiknya, yaitu Nikon D7500. Kamera ini sudah cukup lama saya miliki, berawal dari Nikon D7000 ini. Lalu saya menambah lagi Nikon D7500. Pada video kali ini saya akan mereview dari sudut pandang saya bagaimana kamera ini saya gunakan dalam kebutuhan pekerjaan sebagai wedding photographer. Kedua kamera ini berbeda tahun produksi ya. Yang ini sekitaran tahun 2010 atau 2012. Yang ini keluarnya lebih baru 2017. Nikon D7500 ini. Dari segi desain hampir mirip, cuman di Nikon D7000 ini tombol ISO-nya masih di bawah. Yang paling saya suka di D7500 ISO-nya sudah lebih di atas, jadi lebih cepat saya mengatur. Terus kemampuan yang paling saya senangi, kemampuan high ISO atau di low light kamera ini. Nikon D7500 ini sangat lebih baik dari Nikon D7000. Tapi dalam segi reproduksi warna, entah kenapa saya lebih memilih kamera ini, Nikon D7000 ini. Warna yang dihasilkan langsung dari kamera lebih kental dari Nikon D7500 yang saya punya ini. Jadi saat memotret portrait, pengantin atau hunting, saya lebih suka menggunakan Nikon D7000 ini daripada yang ini. Nah, kalau liputan, ya Nikon D7500 ini jadi andalan saya. Selain kemampuan ISO yang bagus, Nikon D7500 ini ISO-nya bisa sampai, ya kita lihat di kamera ini, ISO-nya bisa sampai 51.000. Ya itu emang nggak mungkin pakai di Asus itu. Ya saya seringnya pakai di maksimal inilah untuk KPS ya. Kadang-kadang saya bisa push untuk ke 6400. Oke. Ya, salah satu kelebihan dari Nikon D7000 ini yang tidak ada di Nikon D7500 yaitu adanya dual slot. Nah, ini untuk kebutuhan motret wedding atau liputan sudah sangat cukup membuat kita merasa nyaman karena ada dua slot. Saya seringkali menyeting untuk pengaturan
backup memori langsung ke memory card slot 2. Jadi apa yang saya motret di memory card slot 1 langsung di backup di slot 2. Jadi kita punya 2 backup hasil motret kita. Nah, fitur yang lumayan sayang sekali dihilangkan di Nikon D7500 ini. Tapi selama saya motret menggunakan ini tidak ada masalah dan tidak pernah terjadi masalah. Ya mudah-mudahan nggak akan jadi masalah ya. Oke. Terus salah satu keunggulan lagi menggunakan Nikon D7000 ini, dia cukup hemat baterai dibanding dengan yang D7500 ini, karena mungkin fitur touchscreen-nya yang sering buat agak boros baterai ya. Jadi kesimpulannya Nikon D7000 ini cukup hemat baterai. Kita lanjut ke Nikon D7500 ini. Kelebihannya yang pertama, dia sudah 21 megapiksel. Dibanding dengan Nikon D7000 ini, dia masih menggunakan sensor dengan ukuran 16 megapiksel. Selain itu, kemampuan low light Nikon D7500 lebih bagus dari Nikon D7000 ini. Next, prosesor dari Nikon D7500 ini sudah menggunakan Expeed 5 atau Expeed 5 dibanding dengan prosesor dari Nikon D7000 ini yang masih menggunakan prosesor Expeed 2. Nah, pada fitur videonya di Nikon D7000 ini, videonya masih full HD ya guys, dengan 24 frame per second. Ya, ini di Nikon D7000 dia masih menggunakan dia masih full HD dengan 24 frame per second. Nikon D7500 ini pada videonya dia sudah sampai 4K ya guys. Ini dia 4K ya, 4K 30 frame per second. Di full HD nya 60 per second. Ya, salah satu keunggulan dari Nikon D7500 ini ya itu sudah mendukung 4K, walaupun sampai sekarang ini saya tidak pernah, atau saya sekarang menggunakan 4K-nya karena untuk editing videonya harus menggunakan spek komputer yang lumayan bagus daripada untuk mengedit video dari full HD saja. Oke. Next kelebihan dari Nikon D7500 ini sudah ada jack untuk mic. Ini mic dan sudah ada headphone. Jadi kita bisa monitor audio kita lewat headphone. Sedangkan di Nikon D7000 kita hanya punya jack untuk colokan mic, tidak ada untuk colokan mikrofon. Ya, itu salah satu kekurangan dari Nikon D7000 ya, karena pada zamannya memang jarang DSLR ada dengan fitur mikrofon. Berikutnya ya, kelebihan yang paling saya suka saat motret yaitu fitur saat kita motret dengan
D7500 kita lebih leluasa mengambil angle-angle dari bawah ataupun dari atas. Ya, itu yang tidak ada di Nikon D7000 yang hanya fix LCD. Oke. Yang paling penting juga di Nikon D7000 ini sudah ada fitur Wi-Fi-nya. Jadi habis mounted kita langsung bisa kirim langsung ke handphone atau tablet dan lain-lain. Jadi lebih agak cepat ke upload ke media sosial. Di Nikon D7000 belum ada fitur Wi-Fi ya guys. Di sini juga sudah ada fitur Bluetooth tapi jarang saya gunakan karena untuk mengirim foto lebih lama dari menggunakan Wi-Fi. Oke. Terus untuk fotografer sport atau fotografer yang butuh kecepatan, ini kamera sudah mendukung dengan 8 frame per second di mode burst. Sedangkan yang Nikon D7000 setahu saya hanya sampai 6 frame per second. Oke guys, segitu dulu aja reviewnya. Next time saya akan mereview lebih dalam lagi tentang kedua kamera ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.